Kemudian setelah melalui proses pembahasan di tingkat Komisi C atau Komisi 3 tentang program partai, dapat kami sampaikan pada kesempatan ini adalah sebagai berikut. Komisi program menerima dan menyetujui rancangan program partai pada Kongres 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Adapun rumusan tambahan adalah sebagai berikut. 1. Dibuat program KTA yang berasuransi. 2. Kewenangan memberikan rekomendasi terhadap calon kepala daerah, bupati dan wali kota cukup diberikan oleh Dewan Pimpinan Daerah atas usulan DPC dan kemudian disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai PDI Perjuangan. Ketiga, usulan rekomendasi untuk calon gubernur dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai atas usulan Dewan Pimpinan Daerah dan lebih mengutamakan kader partai sendiri. 4. Revisi Undang-Undang Partai Politik. 5. Kedudukan bendahara dibakukan menjadi ex officio. 6. Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan harus ditindaklanjuti sampai tuntas, jangan sampai berhenti ke jalan seperti yang terjadi pada saat ini. 7. Agar partai membentuk media komunikasi dan informasi di tiap wilayah. 8. Rekening partai harus dibuat dan ditentang oleh ketua dan bendahara. 9. Fraksi PDI Perjuangan DPRI harus memperjuangkan alokasi dana bantuan partai secara proporsional. 10. Meminta kepada fraksi di DPRI untuk memperjuangkan ujian nasional agar dikembalikan kepada sekolah-sekolah untuk menentukan kelulusan anak didiknya. 11. Kepada petugas partai pada lembaga eksekutif dalam bentuk gubernur, bupati dan wali kota kiranya harus memberikan kontribusi yang jelas terhadap pengembangan partai dan daerah setempat serta perlu dibuat kontrak politik. 12. Program partai tingkat nasional harus ditindaklanjuti oleh jajaran DPD, DPC, PAC, ranting, anak ranting dengan menyusun program sesuai dengan lokalitas masing-masing dan dapat diukur kinerja yang berdasarkan priorisasi tertentu. 13. Perlunya transparansi dan akuntabilitas pengelola laporan keuangan partai. 14. Partai membuat aturan tentang penggalangan dana. 15. Partai mengatur iuran anggota, petugas partai di legislatif dan eksekutif serta penggunaannya kepada masing-masing struktural maupun lembaga. 16. Membuat wadah komunikasi antara petugas partai di fraksi DPRI, DPRD provinsi, kabupaten, kota dan eksekutif. Catatan lain: 1. Struktur partai harus konsisten menjalankan anggaran dasar dan anggaran partai, karena ketidakkonsistenan akan menimbulkan konflik horizontal antara pengurus kader partai di daerah. Demikian rumusan dibuat oleh Dr. Andes Rukma Setiabudi MM, DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Terima kasih kepada Komisi C yang telah menyampaikan laporan hasil sidang komisi. Saudara-saudara sekalian, kita telah mendengarnya dan mengikutinya dengan saksama. Apakah laporan hasil sidang komisi C dapat diterima?
Setuju? Terima kasih. Telah selesai. Ibu bapak saudara sekalian yang saya hormati, sesuai dengan jadwal kita, setelah laporan dan pengesahan hasil-hasil sidang komisi A, B, dan C, kita akan masuk pada acara berikut adalah paripurna 4 untuk pemilihan dan penetapan ketua umum partai. Sebelum memasuki paripurna 4 untuk pemilihan dan penetapan ketua umum, apakah kita lanjutkan? Ataukah kita skor sebentar? Baik, kalau begitu paripurna keempat untuk pemilihan dan penetapan ketua umum saya nyatakan dibuka. Boleh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sesuai dengan tata tertib kitab 10 pasal 19 ayat 1, 2, 3, dan 4 mengatur tentang pemilihan dan penetapan ketua umum partai. Ayat saya bacakan kembali. Ayat 1, ketua umum dipilih berdasarkan berita acara konvercap dan konverda. Ayat 2, apabila calon ketua umum diusulkan oleh lebih dari 75% dari jumlah DPD dan DPC partai yang disampaikan dalam pemandangan umum sidang paripurna Kongres ketiga partai, akan ditetapkan menjadi ketua umum. Dilanjutkan dengan ayat 3. Ketua umum terpilih ditetapkan menjadi formatur tunggal untuk menyusun Dewan Pimpinan Pusat Partai sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang baru ditetapkan. Keempat, ketua umum terpilih mengumumkan dan melantik dan mengambil sumpah dan janji jabatan DPP partai di forum Kongres 3 ini. Ini ketentuan yang telah kita sepakati dalam paripurna pertama Kongres kali ini. Ibu bapak, saudara sekalian yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan ada berita duka. Berita duka telah meninggal dunia Dwi Arianto dalam usia 38 tahun sebagai sekretaris PAC PDI Perjuangan Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, meninggal pukul 00.26 WIB dalam perjalanan pulang dari mana? ke Yogyakarta setelah mengikuti pembukaan kongres. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menyanyikan cita untuk mengenang arwah saudara kita Dwi Arianto dan mendoakan
Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Menginginkan cipta, mulai. Selesai. Dan konverda. Pada pasal 1, ayat 1 pasal 19. Dan kemudian setelah mendengar pemandangan umum yang disampaikan dalam kongres ketiga kali ini, ternyata seluruh DPD dalam pemandangan umumnya mencalonkan hanya satu, Ibu Megawati Soekarno Putri. Apakah dengan demikian maka Ibu Megawati Soekarno Putri akan kita tetapkan sebagai Ketua Umum Partai? Interupsi pimpinan sidang. Interupsi. Papua bicara. Ini dasar yang kita pakai dalam menetapkan, memilih dan menetapkan Ketua Umum Partai. Apakah ada yang berkeberatan? Kalau tidak ada yang berkeberatan, maka apakah Ibu Megawati Soekarno Putri kita tetapkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2010-2015? Setuju? 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 Menjadi formatur tunggal untuk menyusun DPP partai sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga partai. Dengan demikian maka Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri apakah kita tetapkan sebagai formatur tunggal? Setuju? Setuju? Kita skor sampai jam 24 jam. Pimpinan sampai jam 4 sore. sampai jam 1. Ya. Setuju. Seni membangun negeri ini ibarat menyatukan berbagai sisi dalam sebuah rangkaian yang selaras. Ketika saya membangun negeri, saya belajar langsung dari pendiri republik ini. Kami informasikan sesuai tadi dengan kesepakatan bahwa untuk saudara kita almarhum Dwi Arianto yang meninggal dunia karena kecelakaan terkumpul dana sejumlah 11.920.000 menunjukkan kebersamaan kita di antara kader partai. Ini akan diserahkan kepada keluarga melalui Ketua DPD Yogyakarta.
Namun demikian, bagi Bapak Ibu yang belum memberikan bantuan dan masih ada niat untuk atas kerelaan saudara-saudara membantu saudara kami, saudara Dwi Arianto yang meninggal dunia tadi pagi perjalanan pulang dari Bali menuju ke Yogyakarta. Beliau ini sekretaris PAC Kumbulharjo, Kota Yogyakarta. Dan kami mendoakan mudah-mudahan ini menjadi amal baik dari saudara sekalian dan mendapat pahala yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi terima kasih, dan besok akan dimakamkan pukul 2 siang dan uang ini akan kami serahkan sepenuhnya kepada keluarganya. Seluruhnya kami akan serahkan kepada keluarga. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2010-2015, para sesepuh partai, para kader partai, setelah tadi kita skors, saat ini rapat skors akan dicabut, paripurna akan dilanjutkan dengan acara khusus pelantikan Ibu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Rapat skors saya cabut. Ibu Bapak, saudara sekalian yang saya hormati, satu-satunya acara pada kesempatan ini adalah pelantikan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2010-2015. Setelah selesai upacara pelantikan, kita tadi telah menetapkan Ketua Umum terpilih sebagai formatur tunggal. Karena itu kita akan memberi kesempatan nanti setelah pelantikan selama beberapa waktu untuk kemudian kita akan kembali dalam paripurna selanjutnya akan menyelesaikan kongres kita yang terhormat ini. Dan kesempatan sekarang akan dilakukan pelantikan Ketua Umum periode 2010-2015. Jadi mekanismenya memang Ketua Umum dilantik oleh Kongres, dan setelah itu Ketua Umum yang telah dilantik oleh Kongres melantik pengurus. Ibu Bapak, saudara sekalian yang saya hormati, saya mengundang dan mempersilakan Ibu Ketua Umum untuk mengambil tempat. Matching ya, matching. Yuk ambil matching.
Forum Kongres yang saya hormati, atas nama Kongres selaku pimpinan sidang, saya akan mengambil sumpah janji jabatan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2010-2015. Harap ikuti kata-kata saya. Janji jabatan. Janji jabatan. 1. Bahwa saya untuk diangkat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan masa bakti 2010-2015 akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, Piagam dan Program Perjuangan PDI Perjuangan, dan segala ketentuan partai yang berlaku. 2. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat dan disiplin partai, serta akan senantiasa mengutamakan keutuhan partai daripada kepentingan pribadi. 3. Bahwa saya akan memegang rahasia partai yang menurut sifatnya harus saya rahasiakan. 4. Bahwa saya akan berusaha menyelesaikan segala permasalahan partai dengan asas kekeluargaan. 5. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, adil, rajin, dan bersemangat untuk kepentingan partai, negara, dan bangsa. Kita mulai pada hari ini, dan sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa setelah pelantikan Ketua Umum, juga tadi kita telah menyerahkan formatur tunggal kepada Ketua Umum, maka kita akan selanjutnya memberikan kesempatan kepada Ibu Ketua Umum untuk menyusun kepengurusan, dan nanti akan kembali lagi ke sini, ke forum ini, untuk pelantikan pengumuman dan pelantikan pengurus DPP. Sebelum nanti rapat ini saya skors, saya ingin meminta perhatian dari Ibu Bapak, saudara sekalian, para kader yang saya banggakan.
bahwa mari kita menanti sampai selesai tugas Ibu Ketua Umum untuk menyusun pengurus, sambil nanti acara diisi oleh monolog Butet. Ini dimaksudkan supaya jalannya tidak jauh-jauh. Atau jangan jalan-jalan di sini saja. Nanti setelah itu baru boleh jalan-jalan. Saya kira dengan demikian 10 menit. Skor 10 menit. Udah ada ini. Ibu Ketua Umum, saudara sekalian yang saya hormati, rapat ini kita skors. Setuju di skors? Kita skors sampai jam 16.00 kita kembali ke ruangan ini. Rapat saya skors. Karena pada kesempatan ini akan diisi oleh monolog Butet Kartasa, tapi menunggu Ibu Ketua Umum susunan ini. Kami harapkan tetap berada di tempat. Duduk di depan itu. Duduk. Yang paling merah begini. Mega di podium, Mega di podium. Pak Tri. Riau ditinggal nih. Riau ditinggal nih. Hah? Sini lah gak betul. Apa pindah dapil? Hah? Kan pindah dapil lah. Pindah ke Riau lagi. Kayak majulah menang. Merdeka. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum, para sesepuh, para peserta kongres, semua yang hadir yang saya banggakan. Sampailah kita pada
akhir-akhir kongres kita. Atas kerjasama yang baik, kongres telah berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Namun ada satu hal yang penting yang tidak boleh dilupakan, adalah bahwa di anggaran dasar anggaran rumah tangga kita mengatur tentang lambang, bendera, dan mars. Karena itu skors yang tadi kita lakukan sekarang saya cabut untuk pembahasan salah satu keputusan, dan kemudian kita serahkan kepada Ibu Ketua Umum, dan selanjutnya akan ada pengumuman dan pelantikan. Skor saya buka. Bendera kita dan mars PD Perjuangan telah kita miliki, tetapi belum kita tetapkan dalam sebuah keputusan kongres. Karena itu saya menawarkan kepada forum kongres yang terhormat untuk pada kesempatan ini kita mengambil keputusan atau ketetapan tentang lambang, bendera, dan mars Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lambang, bendera, dan mars terlampir, dan yang kita telah pakai hari ini kita, kalau kita akan melalui sebuah keputusan kongres. Apakah bisa melanjutkan acara kita sesuai jadwal? Maka sekarang kita akan menyerahkan keputusan kongres 3 kepada Ibu Ketua Umum, dan sekaligus kami akan menyerahkan pimpinan palu sidang kepada Ibu Ketua Umum. Untuk selanjutnya Ibu Ketua Umum akan mengumumkan dan melantik serta mengambil sumpah pengurus DPP yang baru. Dan sebelum kami akan menyerahkan dan akan meninggalkan meja sidang ini, saya atas nama seluruh pimpinan sidang menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama, pengertian yang baik yang telah ditunjukkan selama kongres ini berlangsung, sehingga kongres ini bisa berjalan